Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Deddy Kuswana SPD MSI, mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu teks surat lamaran pekerjaan. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu mengetahui pengertian surat lamaran pekerjaan, kemudian menjelaskan sistematika dan isi surat lamaran. Karena apa yang dimaksud dengan surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan itu adalah surat dari seseorang yang membutuhkan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang bisa memberikan pekerjaan atau jabatan. Atau kata lain, surat dari calon karyawan kepada calon majikan yang berisi permintaan supaya karyawan diberi pekerjaan oleh. Sekarang bisa lihat berdasarkan jenis pembuatannya. Di sini ada surat lamaran pekerjaan jenis terpisah dengan kurikulum vitae, dan ada yang kedua yaitu model gabungan, yaitu surat lamaran pekerjaan dengan kurikulum vitae. Surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dari kurikulum vitae ini bisa kalian lihat ya. Contoh-contoh karena antara surat lamaran dengan itu dipisahkan dengan kurikulum vitae diri kalian. Kemudian untuk gabungan, model gabungan, surat lamaran jenis pembuatannya model gabungan, itu surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup atau kurikulum. Sekarang bagaimana ciri-ciri surat lamaran pekerjaan? Yang pertama cirinya itu memiliki bentuk yang menarik. Kenapa ini memiliki bentuk yang menarik? Hal ini juga untuk menambah kesan bahwa surat yang kita buat itu satu, ada daya tariknya bagi pembaca, yaitu salah satu industri atau kantor di mana kita akan bekerja. Kemudian ciri surat lamaran yang kedua yaitu memiliki bahasa yang menarik. Kenapa ini memiliki bahasa yang menarik? Tentunya pihak perusahaan pun ingin lihat bagaimana bentuk bahasa yang digunakan oleh si calon. Kalau menarik, tentunya ini akan memberikan nilai plus. Bahkan ini juga akan memberikan peluang kepada calon pekerja di saat melamar. Kemudian yang ketiga, yaitu menggambarkan kemampuan pelamar. Jadi surat lamaran pekerjaan itu akan menjadi citra atau potret seorang pelamar itu seperti apa. Dan ini akan menjadikan satu bahan pertimbangan oleh pihak manajemen. Kemudian yang ketiga, tepat pada sasaran. Artinya di saat kita akan membuat surat lamaran pekerjaan, kita akan melamar pekerjaan bagian apa. Bagian itu harus dicatat sehingga tepat sasaran terhadap apa yang diinginkan oleh. Kemudian apa yang ada di dalam surat lamaran pekerjaan? Strukturnya itu diantaranya ada yang disebut dengan identifikasi diri. Identifikasi diri itu apa saja? Yang pertama adalah nama lengkap. Jadi nama seorang pelamar itu tidak boleh disinggung. Misalkan Asep Perhadian Rahayu, Asep RS. Jadi harus lengkap Asep Perhadian. Nah, kemudian yang kedua, cantumkan nomor HP atau telepon. Kenapa? Nomor WA ya, yang sekarang. Nah, ini untuk memudahkan di saat kalian ada panggilan untuk interview, nah dengan telepon itu akan memudahkan dan mempercepat proses rekrutmen. Dan selain nomor HP juga sekalian cantumkan, di antaranya ada
Di antaranya mungkin di sini adalah nomor WA, kemudian Instagram, email, dan itu harus ditulis ya, itu untuk memudahkan. Kemudian tempat dan tanggal lahir. Tempat dan tanggal lahir pun ini harus jelas sesuai dengan. Kemudian alamat lengkap. Nah, ini alamat lengkap ini sangat sekali. Nah, ini berhubungan dengan sistem sistem rekrutmen pekerjaan ini memudahkan. Hubungi, andaikan nanti ada interview atau selanjutnya ya, dalam identifikasi diri dalam CV itu, pertama identitas diri tadi. Kebetulan ini yang jenis model gabungan antara surat lamaran pekerjaan dan kemudian riwayat pekerjaan. Riwayat pekerjaan ini cantumkan. Jika anak siswa SMK belum bekerja, ingin melamar pekerjaan, nah, tentunya ini belum punya pengalamannya. Nah, makanya cantumkan saja di mana PKL pernah kalian. Kemudian ada riwayat pendidikan. Nah, riwayat pendidikan tulis dari SD, SMP, atau kemudian referensi. Nah, kalian mendapatkan referensi itu dari mana? Ingat bahwa perusahaan itu memerlukan karyawan. Nah, kalian cantumkan misalkan hubungan dengan informasi dari koran atau surat kabar Pikiran Rakyat edisi 5 tanggal sekian. Nah, itu referensi. Jadi, nanti pihak perusahaan itu akan melihat, oh ini referensi. Kemudian kemampuan lain yang dimiliki. Nah, ini sangat penting. Ini akan dijadikan nilai plus ya untuk kalian seorang pelamar di saat manajemen perusahaan ingin melihat nih kompetensi apa nih keunggulannya dari pelamar ini. Ya, kan? Ada lihat kompetensinya, tentunya ini akan jadi satu pertimbangan. Kemudian kalian juga bisa dilihat ini apa yang harus kalian tulis dalam surat lamaran pekerjaan ini, yang dicatat, yang ditulis. So, kalau tulisan kurang bagus ya kalian bisa titiknya, titik tulisannya. Kemudian hal-hal yang lain tentang surat lamaran pekerjaan ini, pelamar ini harus menyebutkan dirinya dengan kata saya berminat untuk bekerja di perusahaan. Selanjutnya, pelamar itu wajib menyebutkan pimpinan dengan nama bapak atau ibu. Selanjutnya, unsur-unsur surat apa saja nih? Di antaranya ada kepala surat, kemudian pembuka surat, tempat tanggal surat, ada identitas diri pelamar, salam pembuka, tujuan surat lamaran. Selanjutnya unsur-unsur surat itu diantaranya ada lampiran-lampiran yang dibutuhkan, misalkan PP, kartu kuning, surat kelakuan baik dari kepolisian, ya, ijazah juga ini harus di. Kemudian tanda tangan dan nama jelas ya setelah ada kalimat penutup namanya. Nah, ini kalimat penutup ini dijadikan bahkan demikian surat kita Bapak itu yang bisa disampaikan ya, dan coba kalian untuk menambah wawasan tentang surat lamaran pekerjaan ini, kalian bisa membaca buku